Oke, gue Nanang Seri, masih di Gadget Kulo. Gue masih pakai peci, masih pakai baju habis terawih. Oke, jadi di sini gue mau share beberapa tips sukses membuat konten YouTube di 2021. Ini versi gue sih, versi yang dimana gue lakuin selama ini. Jadi ada beberapa tips yang berguna untuk memastikan bahwa konten YouTube kita akan sukses di kemudian hari. Berikut tips sukses untuk membuat konten YouTube. Oke, yang pertama itu kita harus merencanakan konten apa yang harus kita buat. Sebelum membuat channel YouTube, kita perlu memutuskan jenis konten video apa yang ingin kita tampilkan di channel kita. Kita harus konsisten pada tema dan konsep yang kita pilih nanti. Seumpama konten otomotif, konten gadget, konten vlog atau yang lainnya. Karena banyak YouTuber sukses itu memiliki saluran khusus untuk perjalanan kontennya ya. Jadi ya ada banyak ya. Ada yang buat konten tutorial, terus kehidupan mereka sehari-hari, vlog, ya kan. Motovlog itu juga kehidupan mereka sehari-hari, walaupun ya sedikit gimmick dan sedikit dibuat-buat ya mungkin. Tapi biasanya yang menarik penonton itu yang konten-konten seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah merencanakan konten yang akan kita buat di channel YouTube kita nanti. Dan yang kedua yaitu kita bekali dengan peralatan. Jadi untuk menjaga kualitas konten kita itu kita mungkin memerlukan beberapa peralatan yang mumpuni. Minimal itu yaitu smartphone. Kayak gue ini pakai ke kamera smartphone ya. Ini gue lagi pakai Xiaomi Redmi S2. Ini paling lama, ini udah berapa tahun, udah hampir 2017 nih HP-nya. Kalau kamu ingin menghasilkan hasil video yang baik, ya kalian harus berinvestasi. Maksudnya berinvestasi itu kita tuh nyicil. Seumpama konten kita tuh yang dibutuhin visual video lah ya. Itu jadi kita berinvestasi yang pertama kamera. Ya pasti kamera. Kalau seumpama kamera HP atau smartphone kalian kurang memadai, ya kalian harus beli ya paling enggak DSLR lah. Paling enggak itu. Lalu atau mirrorless kalian, kalau kalian punya budgetnya nggak apa-apa. Terus jelas ada aksesorisnya, tripod, mikrofon, terus pencahayaan di studio kalian. Kalau kalian punya studio, lighting lah ya. Lighting sekarang murah-murah, walaupun gua sendiri belum punya, tapi ya insya Allah nanti gua beli. Oke, yang ketiga, jadi tips yang ketiga itu cari inspirasi. Jadi kalian harus kita tuh harus banyak-banyak cari inspirasi untuk konten kita nanti di channel kita ya. Ketika channel YouTube mulai berjalan, pasti kita tuh lebih dituntut untuk menghasilkan konten baru, terus konten yang bener-bener banyak ditonton dan banyak dicari sama ya yang penggemar penonton YouTube. Tapi yang jelas inspirasinya itu berkualitas ya. Jadi kita buat, sebelum kita buat daftar dulu tuh, daftar inspirasinya ya. Jadi
kita buat daftarnya, mana dulu yang kita akan mulai, mana dulu yang kita produksi videonya, lalu kita explore dan kita buat tuh videonya. Dan tips berikutnya, ini tips yang keempat ya. Jadi kita mulai dengan software pengeditan yang sederhana, nggak usah yang bagus-bagus kayak yang gampang kita gunain lah. Jadi kalau software pengeditannya itu bagus tapi kita nggak bisa gunain, itu percuma. Jadi kita tuh nggak perlu software pengeditan yang muluk-muluk lah, yang terlalu rumit. Jadi walaupun software kita bagus, sederhana atau gimana ya, itu juga nggak bakalan ngebuat video kita booming. Sebenarnya nggak mempengaruhi. Dan banyak sih software yang mungkin bisa yang sederhana terus gampang banget digunain di Play Store banyak kalau kalian memang cuma punya HP. Tapi kalau kalian punya laptop atau komputer ya Filmora bisa, itu gampang banget karena gue juga masih pakai Filmora sebenarnya. Oke, tips yang berikutnya. Oke, tips yang kelima yang berikutnya. Jadi kita mengoptimalkan video yang kita buat itu kita optimalkan agar mendapat peringkat di YouTube. Jadi setelah kita upload video pertama atau video yang sudah kita upload berkali-kali, maksudnya video yang sudah kita buat kita upload, kita berikan judul dan deskripsi yang kemungkinan besar akan dicari oleh penonton. Jadi di kotak pencarian itu pastikan untuk memasukkan kata kunci utama atau frase kunci. Selain itu pastikan untuk menggunakan tag relevan yang akan membantu menempatkan videomu di bawah beberapa kategori yang terkait. Jadi itu tips yang kelima. Jadi video kalian seumpama soal gadget, jadi tagnya ya soal gadget, jangan soal tutorial atau soal vlog. Jadi gadgetnya apa, ya kita buat tagnya kan ada kolom tagnya itu. Jadi kita masukkan tag dan deskripsi yang bersangkutan dengan judul video yang kita buat. Dan tips yang keenam. Tips yang keenam, bangun jaringan. Meskipun tidak selalu dikategorikan sebagai situs jejaring sosial, YouTube adalah tempat menghubungkan, berbagi, dan berkolaborasi dengan pengguna lain. Jadi maksudnya YouTuber dengan YouTuber gitulah. Ya kalian bisa buat grup atau buat ngajak teman kalian untuk buat konten gitu kan. Jadi konten kalian tuh bisa di share dari teman ke teman, jadi ya banyak yang nonton lah. Dan kalian juga bisa masuk ke komunitas YouTube, apalagi sekarang banyak ya di Facebook, di Telegram, itu banyak banget grup-grup YouTuber ya. Jadi di sana saling tonton gitu kan. Jadi ya tapi cari yang bener-bener lah, cari yang bener-bener menonton video kalian. Tahu ya, dijadikan tempat untuk membagikan video yang udah kalian upload, itu gak apa-apa. Oke, dan kita lanjut ke tips berikutnya, yaitu tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh, jadi selalu terhubung dengan penonton. Nah ini biasanya YouTuber itu agak cuek sama penontonnya ya. Jadi komentar itu
ya kita sering-sering lah cek komen-komen yang ada di video kita yang banyak penonton komen, ya sekali-kali kita tanggapi. Itu bagus juga karena kita kayak ya PDKT lah sama penonton biar mereka tuh berlangganan ke channel kita. Jadi untuk komen tuh ya paling enggak 1-2 kali seminggu sekali itu dilihat, terus ya kita balas yang komen positif ya, karena kita juga bisa mencantumkan sosial media kita seperti Instagram atau Facebook biar penonton kita tuh kalau mereka malu untuk berkomentar, mereka bisa DM atau inbox ke Facebook kita. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk balas-balasan tentang video yang kalian buat. Tips berikutnya yaitu tips yang ke-8, abaikan semua komentar negatif. Banyak banget komentar negatif, apalagi di video gua banyak banget komentarnya. Itu nggak usah kalian hirauin, nggak usah kalian ambil hati, karena ya YouTube kadang ya mungkin memang video kita yang kurang bagus, atau mungkin apa yang mereka cari, mereka mampir ke video kita tapi yang mereka cari itu nggak dapat, akhirnya mereka berkomentar yang negatif, tapi itu nggak usah ditanggepin. Jadi komentar negatif itu buat untuk kita tuh lebih semangat buat berkonten, membuat video, membuat kreasi yang lebih membuat mereka tuh oh ternyata channel ini bagus gitu, enggak seperti apa yang mereka komentarkan negatif ya. Oke, jadi tips yang terakhir. Oke, jadi lanjut ke tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-9. Upload video secara berkala. Kiat penting lainnya adalah konsisten dengan unggahan kita, unggahan di channel kita ya. Beberapa milik saluran YouTube itu nggak optimal, atau video mempublikasikan videonya itu sekali atau 2 kali seminggu, dan mereka memberi tahu penontonnya tentang jadwal ini. Jadi yaitu tadi dari daftar inspirasi kita tadi yang memang kita akan buat video, itu juga bisa jadi daftar dimana kita ngasih tahu penonton kita tuh nanti kita upload video ini, berikutnya kita upload video ini, berikutnya kita upload video. Jadi penonton tuh nggak nungguin ya, dan nggak terlalu lama, akhirnya mereka udah nonton video orang lain. Oke, jadi segitu aja tips dari gua, dari Gadget Kulo. Nah, ini pengalaman aja sih, pengalaman dari channel Gadget Kulo selama ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang akan membangun channel YouTube dan memulai channel YouTube. Buat Anang Sairi Gadget Kulo diri, dadah. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, atau ya share, nggak apa-apa lah, di share maksa. Jadi di share, mudah-mudahan siapa tahu ada teman kalian yang cari tips ini. Ya kalau nggak cari nggak apa-apa. Jadi gitu aja.